شهر الأمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وعمل المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. الحمد لله kaum muslimin rahimahullah, kajian kita mulai setelah dimulai malam, kajian Bab Isya malam Ahad Masjid Kebunan Sul ini insyaallah taala, dan kita mengkaji pada malam hari ini kitab yang baru ya. Jadi bersama majelis baru maka kitab yang juga baru. Ada kitab yang kita kaji ini adalah kitab hadis karya Syekh Al-Allamah Shalih Asy-Syami hafizahullah taala. Saya mengatakan hafizahullah karena Syekh ini masih hidup setahu saya. Dan alhamdulillah saya termasuk murid beliau meskipun murid jarak jauh karena pakai live streaming. Saya masa COVID dulu ya, banyak Pak Muslim yang kemudian membahas kajian kitab-kitab mereka dengan secara live streaming. Termasuk di antaranya beliau, dan dia sudah mengijazahkan kitab-kitabnya pada kami yang mendengarkan kajian beliau. Nah, sehingga kajian kita di malam hari ini dengan kitab Ma'alim Sunnah karya Syekhuna Shalih Asy-Syami ini sebenarnya nyambung kepada beliau. Jadi artinya pada saya langsung sambung kepada penulis. Dan sangat seperti ini memang tidak wajib. Ya, penting kita baca kitabnya paham, nah itu adalah yang paling penting kemudian diamalkan. Tapi sangat kitab seperti ini adalah termasuk kekhususan dari umat Islam. Sehingga oleh para ulama kita masih tetap dijaga sampai hari ini. Nah, sehingga sudah jadi ada kebiasaan ulama zaman dulu sampai sekarang meriwayatkan kitab yang mereka tulis kepada murid-muridnya dengan sanad yang bersambung. Maka maksudnya muridnya langsung mendengarkan dari gurunya. Kemudian muridnya ingin menyampaikannya langsung kepada bersambung terus. Ya, jadi ada tuntutannya. Nah, saya langsung sanadnya sambung kepada beliau Syekh Shalih Asy-Syami. Kalau dulu kitab ini dikaji Ustaz Rahmat, mungkin saatnya belum sambung karena beliau belum pernah jumpa dengan beliau Syekh Shalih Asy-Syami, dan juga belum pernah setahu saya belum pernah streamingan dengan beliau ini. Kitabnya apa sih? Kenapa kita pilih? Nah, ini kalau kita tahu. Jadi kitab hadis itu ada sangat banyak. Kitab hadis bisa dibagi menjadi 3 yang terkenal, meskipun sebenarnya sangat banyak. Yang pertama kitab jami, yang kedua kitab sunan, yang ketiga kitab musnad. Kalau kitab jami isinya adalah sambaran kalir ada, iman ada, masalah fikih ada, masalah fitan atau akhir zaman ada semua dibahas. Di semua yang diperlukan oleh manusia di dalam kehidupan manusia dibahas. Namanya kitab jami. Contohnya apa? Kitab Sahih Bukhari. Ini termasuk kitab jami. Karena kitab Sahih Bukhari itu pembahasannya lengkap. Iman ada, tauhid ada, dan seterusnya. Karena itu dulu ada orang yang tidak pernah mengkaji kitab Bukhari sampai selesai. Dia itu semacam mencalon kami itu saya berkata saya ya, menjadi murid-muridnya Ustaz David di pesantren beliau. Kata dia pesantren itu tidak mempelajari kitab akidah tentang tauhid. Nah, maka saya jawab, karena berarti belum pernah kata Sahih Bukhari. Kalau kamu pernah kata Sahih Bukhari, kamu tidak akan mengatakan seperti itu. Karena dalam kitab Sahih Bukhari ada kitab tauhid. Nah, orang yang mengatakan tidak pernah itu belajar kitab tauhid dan belajar Sahih Bukhari, itu tanda dia tidak paham kitab hadis. Adapun kitab sunan ini adalah kitab yang bicara tentang masalah fikih. Maka dimulai dari kitab Thaharah,
roh bersuci, kemudian kitab sholat dan seterusnya. 4 pembahasan fikih yang sudah pernah saya jelaskan. Jangan lupa lagi ada ibadah, ada amaliyah, ada fikih usrah keluarga, ada fikih Cina. Itu isinya fikih. Lalu musnad ini diurutkan dari perawinya. Misalnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tanggal langsung 100 hadis, 200 hadis. Kemudian berikutnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ditambahkan semuanya. Nah, urut perawinya. Kadang-kadang ada yang mengeluarkan sesuai alif bata. Kalau alif berarti Abu Bakar As-Siddiq diriwayatkan. Kalau ba ya berarti siapa perawi yang dimulai dengan nama ba. Kalau Umar yang dimasukkan pada huruf. Namanya kita usul. Dari kitab-kitab yang 3 suara ini yang paling penting itu ada 6 kitab. 6 kitab itu disebut al-usul as-sittah. Pokok-pokok kitab hadis yang 6. Jadi kalau panjenengan sudah mempelajari usul sittah, ini tidak mempelajari kitab hadis yang lain sudah cukup. Karena pokoknya di sini. Apa saja itu usul sittah? Yang pertama Sahihul Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abi Dawud, yang keempat Sunan Tirmidzi, yang kelima Sunan Nasa'i, yang keenam Sunan Ibnu Majah. Nah ini disebut usul sittah. Makanya salah satu tandanya ahli sunnah itu kalau dia mempelajari usul sittah. Salah satu tandanya Syiah itu kalau mempelajari usulul kafi. Jadi kitab al-kafi yang orang Syiah itu milik kitab Sahih Bukhari-nya ahli sunnah. Sehingga untuk mengetahui ini kelompok Syiah atau kelompok ahli sunnah apa kitab yang dipelajari. Kalau yang dipelajari usulul kafi, oh Syiah jelas. Tidak mungkin tidak mungkin. Karena kitab nomor satunya. Nah kita usul kayak kafi kayak apa? Saya lupa. Tapi saya tapi kalau ada kelompok mempelajari kita usul sittah pasti nanti semua. Kalau diinsulkan sebagai syafi'i, dia menginsulkan itu tidak pernah belajar apa itu usul sittah, tidak pernah apa itu belajar usul kafi, tidak paham itu. Dan kemudian dari kitab-kitab hadis yang sangat banyak, tidak hanya 6. Itu kemudian sebagai ulama itu meringkasnya, intisarinya dimasukkan dalam kitab Berbuka yang lain. Di antara yang intisarikan adalah bukan ini Syekh Shalih Al-Syam. Beliau mengumpulkan dari belasan kitab hadis yang sangat banyak, termasuk usul sittah ini, kemudian intisarinya dirangkum di dalam kitab yang sedang kita pelajari, yaitu kitab apa? Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Isinya 3 mujalladah, 3 jilid. Saya punya kitab ini, sudah pernah mengkopinya, tapi saya kopi kecil tidak seperti ini. Kalau kita beli besar-besarnya, hanya kelihatan banget 100.000 lebih. Kalau beli kecil, murah, tapi bahasanya banyak. Sudah kopi besar ini. Nah kita bahas usul Nabawiyah ini ringkasan dari 2 hadis Nabi yang disebutkan oleh para ulama dalam puluhan kitab hadis. Nah puluhan kitab hadis itu apa saja? Nah, mereka silakan kalau ingin mengetahuinya pada jilid pertama ada di kitab Al-Sunnah. Di situ beliau sudah menyebutkan 14 rujukan atau sumber dari hadis-hadis yang disebutkan. 14 itu apa saja? Muwatta Malik, Musnad Ahmad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Darimi, Sunan Baihaqi, Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Mustadrak Hakim, Ahadits Mukhtarah karya Al-Imam Iyadudin Al-Maqdisi. Ini 14 kitab sudah beliau baca semuanya dari awal sampai akhir. Kemudian beliau merangkum intisarinya dalam kitab Ma'alim Sunnah. Jadi kalau pihak kitab ini apa?
sama dengan kita sudah membaca 14 kitab hadis yang isinya ini 2 hadis, tapi diambil intisari. Karena 14 kitab hadis ini kalau kita baca isinya mirip-mirip. Misalnya kita pelajari Bukhari, setelah itu pelajari Muslim, ya isinya mirip-mirip. Memang itu sumbernya satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Apalagi kitabnya sama-sama kitab Jami. Soal Bukhari itu kitab Jami, Muslim kitab Jami, ya isinya kok berbeda. Betul, mirip-mirip mutasyabihat. Mungkin juga kalau kita pelajari Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan dari yang mirip-mirip, meskipun tetap ada perbedaan. Nah, kita kan tidak mungkin Pak mempelajari 14 kitab yang tebal-tebal ini, tidak mungkin tidak. Kita itu antara pemalas-pemalas, gitu. Senang kalau maksudnya juga anak pemalas saya suruh mengungkapkan 14 kitab semua. Nah, maka kita lebih bagus kalau kita itu membaca intisari dari kitab-kitab. Nah, yang mengintisarikan siapa yang sepakatnya? Ini Syekh Syafi'i seorang pakar hadis. Nah, dia mengintisarikan itu memang percaya beliau seperti itu. Kemudian dari kitab Ma'ani Sunnah ini 3 jilid. Ini beliau ringkas lagi menjadi 1 jilid. Nah, insya Allah nanti kalau kita sudah menyelesaikan kitab Ma'ani Sunnah, insya Allah bolehlah nanti pindah kepada kitab yang ringkasan. Jadi 3 jilid itu ringkasan dari 14 kitab. Sementara 1 jilid itu ringkasan dari 3 jilid. Judulnya apa? Al-Wajiz Fis Sunnah, kalau tidak salah. Pokoknya ada wajiznya. Yang berikutnya yang saya lupa. Saya juga pernah membacanya sampai selesai. Tapi kita ajarkan mungkin di sini, mungkin juga di tempat lain. Nah, ini pentingnya kita belajar kita paham sunnah. Saya sudah cacat dulu, memang yang suka itu mempelajari kitab-kitab yang sudah dirangkum atau diintisari. Sahih Bukhari bagus ya, tapi menurut saya bukan hidangan yang cocok untuk masyarakat umum. Jadi kalau di masyarakat umum dimaksudkan Sahih Bukhari, ya silakan. Tapi kalau menurut saya bukan hidangan mereka. Menurut saya begini, panjenengan kalau menghidangkan sesuatu itu yang cocok. Bagi jangan dikasih marneng Faisal. Jangan dikasih marneng, bukannya ngomong lagi. Jadi kasih hidangan itu yang cocok. Kalau masyarakat awam dikasih haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Kayak ringkasan. Ini pendapat saya, ada yang cocok atau tidak terserah. Itu karena saya sudah lama mengajar 10 tahun lebih. Ya. Saya mulai mengajar itu dari tahun 2006. Nah, saya sudah mulai mengajar 2002. Dari beberapa tahun. Itu kesimpulan saya begitu. Nah, kesimpulan orang berbeda-beda terserah. Dari kesimpulan saya itu, sehingga kenapa kita pilih kita paling sunnah. Kenapa kau tidak langsung 14 kitab tadi yang merupakan rujukan? Nah, itu ada sebab. Baik, ini sekedar mempertimbangkan supaya kita paham apa itu kita memahami sunnah yang ditulis oleh guru kami Syekh Shalih Asy-Syami Shalih. Dan konon beliau ini sekarang masuk penjara Saudi. Konon, kalau betul ya, beliau masuk penjara Saudi, maka betul Saudi itu ya bukan baik kepada bulan yang seperti ini. Dan memang tidak dipungkiri ya bahwa banyak bulan-bulan kita ya dimasukkan penjara Saudi jauh di Arabia. Karena pulau kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberkahi mereka dalam semua kerjaan mereka dan muslim dekatan ya Allah. Baik, sekarang kita bahas kitab ini.
Dan ini adalah jilid yang ketiga, Al-Kitab Tsarif, kitab yang ketiga, Al-Tibu, tentang pengobatan, waruqyah, dan tentang mimpi. Sama nggak sih? Sama ya. Modelnya kalau saya dengan kita tentang beda, sama. Ada sama. Nah, betul. Apa? Sama. Ya. Al-Faslul Awwal, pasal yang pertama, Al-Mawta, tentang orang-orang yang sakit. Bab ini pertama. Jadi sebelum saya lanjutkan, kitab ini karena itu adalah ringkasan dari kitab hadis, maka modelnya dia seperti kitab jami. Kalau kita pikirkan pembahasannya ada 4 tadi, ibadat, muamalah, fikih usrah, sama jinayah kriminal. Nah ini karena ini kitabnya kitab modelnya seperti kitab jami, maka yang dibahas ada 10 pembahasan. 10 pembahasan apa saja? Nah, bisa dilihat pada juz di jilid yang pertama. Di situ beliau mengatakan pembahasan pertama tentang akidah, yang kedua tentang ilmu, yang ketiga tentang ibadah, yang keempat tentang usrah keluarga, yang kelima tentang hajat daruriyah, kebutuhan yang besar, yang keenam tentang fikih muamalah, muamalah berikutnya muamalah, yang ketujuh tentang imam, kepemimpinan. Jadi dibahas juga tentang kepada imam Islam. Kemudian tentang akhlak, kemudian tentang tarikh, kemudian terakhir tentang fitnah. Nah, termasuk fitnah itu adalah peperangan antar kaum muslimin, itu dimasukkan dalam fitnah. Nah, sekarang kita kira-kira kita masuk dalam bagian mana ini? Ini beliau membahas tentang tatib warqiyah. Nah, tatib warqiyah itu masuk di dalam bagian yang mana? Nah, bisa jadi masuk dalam akal usul. Bisa jadi masuk dalam muamalah. Nanti coba pilih jilid apa atasnya dari jilid yang kedua. Kemudian setelah beliau bagi menjadi 10 pembagian ini masing-masing pasal, masing-masing pembahasan ini dibagi beberapa kitab. Nah, salah satu kitab yang beliau bahas adalah Al-Tibu wa Ruqyah. Nah, ini masuk dalam kategori yang benar dari 10 ini. Ini kita bisa tahunya kalau kita punya jilid yang ke atau di situ ada. Nah, jadi kita sudah masuknya sampai sini. Hajat daruriyah. Termasuk hajat daruriyah, keperluan-keperluan yang besar kita adalah tentang al-tibu wa ruqyah. Nah, pengobatan karena istilah kadang-kadang sering sakit, tapi kita harus narasinya sakit tersebut. Dan juga kadang kita tidur dapat mimpi. Nah, bagaimana sifat kita terhadap mimpi? Kita lihat adalah tidur kita itu. Itu ada pembahasannya dari bisnis atau function. Pasal yang pertama tentang orang-orang sakit. Bab yang pertama, as-sihhatu sehat itu nikmatun adalah satu nikmat min Allahi ta'ala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari supaya tidak lupa, saya tulis di sini ya. Al-Maqsa Al-Hajat Al-Qurubiyah. Al-Hajat Al-Qurubiyah. Bagi maksudnya adalah bahwa sehat itu harus kita syukuri. Karena kalau nikmat tidak disyukuri, kenyang. Dari nikmat disyukuri, maka sehat yang kita dapatkan. Jadi kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin. Dua dapat fadl dari Mu'ad bin Jubair dari bapaknya yaitu Abdillah. Dari mamanya dia mengatakan kuna adalah karena fi majlis dalam suatu majlis. Faja'a maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala rasihi dan di atas kepala beliau asmat main bekas air. Faqala lahu maka bersabda kepada maka berkata kepada dia Ba'dun sebagian
Narakan kami melihat anda al-yawma pada hari ini thayyiban nafsi, nyaman jiwanya, yaitu lagi senang, lagi enak. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ajal ya walhamdulillah, dan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kondisi kita nyaman itu adalah kita syukuri dengan alhamdulillah. Kenapa disyukuri dengan alhamdulillah? Para ulama mengatakan alhamdulillahi, ucapan alhamdulillah adalah ra'sus syukri, puncak dari syukur. Dan kalau kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin wa man qala, barang siapa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin kutiba lahu salatuna hasanah, maka dia mendapatkan 30 pahala. Mari kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, langsung 30 pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masuklah kaum itu fi dzikri, di dalam pembicaraan al-ghina, tentang kaya. Fadl itu artinya masuk, tapi yang dimaksud masuk di sini adalah masuk dalam pembicaraan, bukan masuk ke mana gitu, bukan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ba'sa, tidak apa-apa, bil ghina, kaya, liman taqa, bagi orang yang wasihatu, dan sehat itu liman taqa, bagi orang yang bertakwa, khairun, lebih baik, minal ghina, daripada kaya. Wa ibun nafsi, dan nyamannya jiwa, minat na'im, termasuk dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin menolak. Hadis ini menunjukkan bahwa dunia itu atau harta dunia ini itu adalah netral, tidak masalah. Yang penting siapa yang memakai. Artinya kalau yang memakai orang jelek, tidak harta dunia jadi jelek. Jadi bukan hartanya yang jelek, orangnya yang jelek. Kalau harta itu dipindahkan ke tangannya orang yang baik, jadinya baik. Makanya Nabi mengatakan tidak masalah, karena yang penting. Tapi kalau tidak punya takwa, kaya bermasalah. Kaya akhirnya apa? Sakar PDW. Gara-gara kaya akhirnya apa? Minum-minum keras, nyembuh, motor, main perempuan, dan sebagainya. Tapi kalau orang tidak punya duit, mau melakukan itu kan nggak ada sarana. Aku jadi pengen kontrol baik, tapi orang di duit, harusnya nggak bisa. Tapi orang seperti itu tidak jelek, karena sudah ada niatan. Tapi kalau orang yang baik, maka kami bahkan menjadi kebaikan bagi orang yang melakukan tersebut. Saya tidak lihat seorang tokoh yang tidak pernah muncul. Tapi tokoh ini baru diketahui kehebatannya ketika dia sudah mati. Dia sudah mati, kemudian diadakan tausiah ketika mengenang kematian beliau. Maka Bunda Iblis mengatakan bahwa ini beliau orang yang sangat kaya raya dan selalu mendanai jihad yang dilakukan oleh Pak Iblis. Kalau perlu dana yang besar untuk melakukan sesuatu, misalnya tablik kabar, kemudian mengundang para besar dari jauh-jauh. Nah, tiket pesawatnya itu yang namanya pesawat orang kaya, sehingga bisa kumpul banyak kiai dalam satu pertemuan kajian akbar. Kok bisa ya? Nah, itu karena didanai oleh orang kaya. Nah, dia disebut namanya sama sekali. Dan saya juga nggak tahu tentang orang tersebut. Baru kenalnya setelah dia mati, baru diceritakan tentang kehebatan beliau oleh guru kami Habib Yusuf. Allah Taala baru tahu bahwa memang kekayaannya itu digunakan untuk yang baik-baik sehingga menjadi kekayaan. Berikutnya, Salawat mukmin, pahala orang beriman, fi menjibu, pada apa yang menimpa dia. Maksud baginya adalah bahwa apabila kita tertimpa musibah, maka kita mendapatkan pahala. Karena itu kalau kita tertimpa musibah, sedihnya jangan ketahuan.
Kenapa? Karena sebenarnya di balik itu ada, makanya ucapan para ulama mengatakan, para ulama tetap bilang, wara al-mihan minah, wara al-mihan di balik ujian minah ada pemberian dari Allah. Mihan itu mihan nun, minah itu min nun diwali apa? Tapi artinya berbeda. Mihan ujian, minah pemberian, atau para al-mihnah minha. Di balik ujian ada pemberian yang besar dari Allah, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Urwah bin Zubair, dia pernah satu safar itu kakinya diamputasi. Kemudian dia tidak betul, tapi dia mengatakan terima kasih dari Allah. Engkau berikan 4, engkau masih sisa 3. Barunya 2 tangan sama 2 kaki. Kakinya 1 harus diamputasi. Cip orang tahu alhamdulillah. Kok bisa diamputasi alhamdulillah? Karena dia paham ada pahalanya. Coba kalau kita nggak paham pahala, maka kita diamputasi Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengambil nama potong suci keluarga orang, namanya yang itu kan tidak paham. Kemudian anaknya mati 1 gara-gara dipendam oleh keledai mati. Kalau tidak salah anaknya 7, maka dia mengatakan terima kasih ya Allah, engkau berikan 7, engkau ambil cuma 1, masih sisa 6. Alhamdulillah. Ini karena orang paham adanya pahala di balik musibah. 2 dan 4. Ini kode hadisnya muttafaqun alaih. Jadi beliau membuat kode-kode untuk kita ini. Itu maksudnya hadisnya muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima, tidak menimpa orang muslim min narin, dari kelelahan, wala wasabi, tidak pula rasa sakit, wala hammin, tidak pula gelisah, wala hazan, tidak pula sedih, wala adab, tidak pula gangguan, wala ghammin, tidak pula hati yang susah sama dengan hazan. Hatta syurbani, sampai tuli yusyaruhan, yang dia tertuli dengannya, illa kecuali kafarallahu biha, Allah pun menghapus dengan musibah-musibah tersebut min khatayahu, sebagian dari dosa-dosa. Perhatikan kata-kata min, ya. Min ini artinya tabain, sebagian. Jadi tidak semua dosa dihapuskan dengan satu musibah, tapi hanya dosa-dosa kecil yang bisa dihapuskan dengan musibah. Ada dosa besar, wajib seseorang taubat dan nasuha. Tiba kemudian sakit mata sampai buta, dosanya terjadi gaji riba total. Supaya dosa ribanya berhenti, bagaimana? Cari pekerjaan yang lain, sudah dapat tinggalkan riba, supaya dihapuskan dosa ribanya sudah. Kalau mereka kerja di situ, sakit sampai mati pun juga dosa ribanya tidak akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dia belum taubatan. Berikutnya riwayat Imam ini riwayat Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, la nazal taqatul ayat man ya'mal su'an yujzabi. Barang siapa yang beramal jelek pasti akan dibalas dengan sebab kejelekan beliau. Jika kita maksiat, pasti nanti akan ada sesuatu. Misalnya mata jadi buta, misalnya lagi sakit, dan sebagainya. Surat An-Nisa 123. Maka perlu ayat ini sampai minal muslimin terhadap umat Islam, maklum syadid, dengan satu sampai yang dosa. Maksudnya menyebabkan umat Islam jadi susah mengenai, wah kalau seperti ini modelnya,
ya kita akan terkena musibah terus ya. Kenapa? Karena kita juga bermaksiat setiap hari. Nah, kalau dari rumah, ya, kemudian mau menuju ke suatu tempat, terlihat perempuan tidak pakai jilbab. Itu kan juga maksiat. Jilbab. Nah, kalau harus setiap maksiat pasti akan dibalas. Akhirnya berarti nanti motor kita harus tabrak atau motor kita harus kempes di jalan. Nah, susah loh. Setiap maksiat langsung dikas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bikin susahnya umat Islam. Nah, maka ketika mereka susah seperti itu, Nabi kemudian naik mereka. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, "Qaribu sedang-sedanglah di dalam beramal, wasaddidu dan tepatkanlah di dalam beramal." Tepat itu maksudnya sesuai sunnah, sesuai ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus, "Fafi kulli ma yusabu bihi muslim." Pada setiap hal yang muslim umat Islam itu diberi musibah dengannya, kafaratun itu ada penghapus dosa. Hatta nakbah sampai nakbah. Nakbah itu kalau di sini beliau tidak mengartikan. Kalau nakbah ini pernah saya dapatkan artinya musibah. Hatta nakbah sampai musibah. Yungkabuha yang dia diberi musibah dengan musibah tersebut. Al-syawkah atau sampai duri usaha yang dia diberi duri dengan duri tersebut. Nah, di sini ada fotonya. Fotonya tidak saya bacakan semuanya, tapi saya bacakan yang saya mampu untuk membacakan, yaitu pada kalimat nakbah. Karena di sini nakbah beliau tidak menerjemahkan. Nakbah itu kata beliau, dia itu mithlul afram, seperti terpeleset. Yongsa luka biri yang dia terpeleset dengan kakinya. Warubama dan kadang-kadang jarohat istihar akan melukai jadinya. Wasul nakal dan asal kata nakal itu adalah al-gabib hati, wal dan hati. Jadi mungkin nakbah itu adalah musibah-musibah yang kecil sehingga diberi contoh oleh beliau sebagai terpeleset. Kaum muslimin rahimahullah. Hadis ini menunjukkan bahwa di dalam amal kita adalah mewabah sedang-sedang. Sedang-sedang itu bagaimana? Sedang-sedang itu antara ifrat dengan tafrid. Ifrat itu berlebihan ke atas, tafrid itu berlebihan ke bawah. Contohnya, panjenengan daripada isya sampai subuh tidak tidur, tahajud full. Nah, itu namanya ifrat, berlebihan ke atas. Panjenengan punya istri nggak pernah dijamu karena fokus ibadah. Itu namanya ifrat. Sakit ujung, jamu. Kalau tafrid itu berlebihan ke bawah, yaitu misalnya seseorang daripada isya sampai subuh tidak sholat tahajud bias, isinya itu tok, mangan tok, nonton YouTube tok. Nah, itu berarti dia tafrid. Karena itu adalah mata kita. Selain dilakukan tidur padanya sebagai amalan, juga lakukanlah sholat tahajud sebagai hal. Mata itu termasuk jasmani, hati kita termasuk rohani kita. Nah, maka sebagaimana jasmani kita dikasih hanya tidur, rohani juga dikasih orang. Kalau kita cuma kasih jasmani saja, nanti tidak adil. Kamu itu diberi oleh Allah dua, jasmani sama rohani. Yang kamu kasih jatahnya cuma jasmani. Makan roh, ngaji tahu, sholat malam tahu. Nah, sakit rohani ini mati sudah. Jadi jangan hanya mementingkan jasmani. Badanmu kudu gendut, artinya makan yang besar-besar. Tapi rohaninya dibiarkan terus atau tahajud. Alhamdulillah, kemarin itu saya kedatangan saya itu mengatakan, kalau saya itu gendut, di kata beliau saya gendut Pak. Tak tiba memang ya tambah. Dulu itu 54,
Saudara itu 58. Tapi setelah Ramadan saya kembali lagi jadi mau 5 naik, nyusulnya. Tapi sudah lumayan, dikatakan duduk oleh Pak saya ini. Alhamdulillah. Berarti sudah saya sudah memberikan jasmani. Mudah-mudahan rohani kita juga semuanya kita berikan yang sempurna. Baik, kembali ke sini. Adapun saat itu adalah sadar pertama yang apa itu bagaimana sesuai ajaran Nabi. Kalau kita tidak sesuai ajaran Nabi, tidak sadar. Contoh khutbah Jumat 30 menit, sholat Jumat 5 menit, baca wudhu, nah itu nggak sadar. Kalau mau sadar, lihatlah sunnah Nabi bagaimana. Sunnah Nabi, sholat Jumatnya dipanjangkan, khutbah Jumatnya dipendekkan. Karena itu teori saya, kalau panjangkan sholat Jumatnya 10 menit, ya khutbahnya mulai baik pasang wudhu. Kalau khutbah Jumat panjangkan 10 menit, nah, berarti sholatnya panjang di 11 menit, 14 menit. Kalau mau 30 menit seperti sholat maghrib, monggo, tapi kalau kapok orang. Karena ada orang-orang yang soalnya di masjid sholat maghrib, sholat Jumat, sakit ya Pak, kucing juga kan, harus kesal-kesal ngepin. Nah, kemudian makin ada mati. Baru dalam satu rakaat, kemudian waktu Isra balik. Mungkin para lain untuk apa nih menentu pernah Isra belum balik. Bahkan konon ada yang menggerutu, sholat sulit ada berlawan. Akhirnya sekarang yang jaga di masjid balik ini. Kalau menantar di muncul ada yang mau mampir di masjid cuma tanya beritahu, sebentar sebelum panjenengan itu Jumat, ketahuilah sholat Jumat itu 30 menit. Pak dengan waktu kan. Kalau nggak waktu dan cari masjid yang lain. Nah itu teman-teman kita berbeda karena kejadian itu. Tapi yang saya jadikan contoh di sini sadar itu adalah jadi sholat Jumat semestinya lebih panjang daripada sholat Jumat. Sholat Jumat semestinya lebih pendek daripada sholat Jumat. Jangan diulang-ulang. Nanti tidak sadar, tidak apa-apa. Berikutnya 251 dari Ummi Ala yang mengatakan ada adalah menjadi saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa sementara saya ini mari untuk sakit. Ini menunjukkan dua hal. Pertama, tawadhunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mau menjenguk muridnya. Ummul Ala itu muridnya Nabi. Nabi ini gurunya, ya, guru jenguk muridnya. Ini tawadhu. Yang kedua, bolehnya seorang laki-laki menjenguk perempuan, tapi dengan syarat aman dari fitnah. Saya tulis di sini. Fihi iyadatu rajulil mar'ah bisyarti anil fitnah. Boleh laki-laki jenguk perempuan sakit, tapi syaratnya aman dari fitnah. Anak Zaidan jenguk muridnya perempuan. Masih kinis-kinis belum nikah awalnya. Enggak jadi masalah. Ya yang jemuk dia masih oleh istri lamar sudah sah jadi istrinya baru jemuk. Ada orang masih nikah tapi bapak lah itu kan mati lah. Itu cerita. Bapak lah maka Rasulullah SAW bersabda, akhiri bergembira dia umal ala wa ummul ala. Kenapa bergembira? Fa'inna karena sesungguhnya maradul muslim, sakitnya orang muslim, yudhibullahu bihi, Allah melayangkan dengannya khotoyahu, dosa-dosanya. Maksudnya apa? Dosa kecil. Kok dia dengan dosa kecil? Iya, karena dia menghapis sebelumnya tadi. Min, itu menjadi dosa kecil. Karena sebagian itu ibu melayangkan hanya tapi khotobat dari kotoran atau tanya pada emas, kulfit beli dan perak. Kaum muslimin ini Allah hadir ini menunjukkan sakit menyangka dosa. Ini bagi orang muslim, orang munafik. Orang munafik sakit kemudian sembuh dosanya tetap.
Bukan orang munafik, alhamdulillah ini syarrilahim karena mereka bukan orang-orang yang beriman atau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan munafik di dalam Allah itu adalah orang kafir. Kau muslimin rahimahullah, karena itu kalau kita sakit maka dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sakit ini adalah musibah. Maka kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi juga di belakangnya sakit ini ada nikmat. Maka kita perlu juga untuk mengucapkan alhamdulillahi rabbil. Jadi pas dapat musibah, gabungkan dua wirid ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini bukan bid'ah, bukan. Karena kita mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan musibah itu ada dalilnya. Dalilnya sangat terkenal. Ada dua, tapi saya tampilkan satu saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau itu mendapatkan berita atau perkara yang beliau tidak suka di musibah, maka beliau mengucapkan alhamdulillah. Hadis riwayat Muslim. Di apapun perkara yang tidak suka, musibah termasuk ucapkan alhamdulillah. Rabbil alamin berikutnya. Kalau mau yang sesuai lafaz hadis ini tidak ada. Berikutnya dua lafaz dimana? An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'ahu mendatangi beliau wajahun satu sakit. Faja'ala maka beliau berbuat yashtaki mengeluh mengadu saya apa ya orang sakit bersuara. Wa yataqallab dan beliau bolak-balik ala firashihi di atas tempat tidur. Faqalat Aisyah maka Aisyah berkata, "Lau sana'a hadza seandainya melakukan hal ini ba'duna sebagian kami la wajadta alaihi la wajidta." Itu wajidta atau wajadta? Wajidta. La wajidta alaihi niscaya engkau wahai Nabi akan marah kepadanya. Artinya apa? Engkau melarang salah satu dari kami untuk mengeluh-ngeluh seperti ini, mengadu-adu seperti ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Inna shalihin, sesungguhnya orang-orang saleh, yushaddad alaihim, didahsyatkan musibah terhadap mereka." Jadi maksudnya apa? Kalau saya mengadu-adu seperti ini, harap maklum, karena rasa sakit saya berbeda dengan rasa sakit kamu. Kalau sakit gigi, sakitnya 100%, sakitnya 200%. Kalau sakit pusing, sakitnya 50%. Saya sakitnya 100%. Kalau 100, saya 200. Jadi dobelan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna dan sesungguhnya la yusibu tidaklah menimpa dengan seorang mukmin bentuk musibah min syaukatin dari duri para kaum madzalik atau yang di atasnya duri illa kecuali hukbab bihi digugurkan dengan sebabnya darinya khotib untuk dosa. Ini adalah fadilah yang pertama. Fadilah yang kedua wa fi amilah darajah dan diangkat dengan sebabnya 100 derajat. Hadis riwayat Ahmad sahih. Kaum muslimin rahimahullah, dari hadis tidak belajar bahwa mengadu ketika sakit itu tidak dilarang. Orang sakit kemudian mengadu, Masya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, itu ngadu sudah tidak apa. Istilahnya di sini yashtaki dalam riwayat yang lain, ya ta'awwah, mengatakan aku kalau bahasa Indonesia. Istilah lainnya lagi adalah anim. Ini itu ya sama, mengadu atau mengeluhnya orang sakit. Imam Ahmad ditanya, wahai Imam Ahmad, ada orang sakit dia mengeluarkan anim, suara mengadu seperti itu. Apakah dilarang? Kata Imam Ahmad tidak. Kenapa Imam Ahmad mengatakan tidak berdasarkan hadis ini? Di sini pun Nabi yang lagi mengadu. Jadi nggak apa-apa. Terus yang dilarang apa?
yang dilarang itu kalau kita nggak terima. Nah, jadi orang mengadu itu ada dua macam. Ada yang mengadunya karena memang tidak mampu menahan sakit, akhirnya keluar merintih mengadu. Ada yang mengadu karena orang terima. Nah, dia kalau tidak terima, Allah akan tapi kalau dengan merintih karena merasa sakit, ini sama sekali tidak ada yang termasuk perkara yang dimaafkan karena dari Allah Subhanahu. Saya dikenal ketika masih santri, kemudian kiai saya masuk rumah sakit karena kemudian dimasukkan selang pada kemaluan. Rasanya sakit sekali. Nah, ketika sakit itu saya melihat beliau mengajar sakit sambil gigit di bibirnya. Kemudian biar tidak keluar kata-kata mengadu. Ya, biar kalau yang jaga muridnya ya, tidak bagus dan mencampakkan kepada muridnya kalau yang bagus. Tapi sebenarnya mengadu kalau mau ada yang lain tidak menjadi tidak terakhir. Kemudian sakit itu saya melihat jari-jari kaki beliau sampai apa bergerak-gerak. Saya tahu ini sangat sakit sekali. Nah, dari beliau mana dengan cara digigit apa bibirnya. Nah, banyak yang mana dengan digigit bibir itu boleh. Ya, artinya yang sampai jebol bibirnya sangat sakit. Atau pada yang mengeluh atau mengadu tapi yang ngomong ya, tidak ini dari. Kemudian kata-kata ini, kalau pada yang duri atau di atas itu, kata-kata di atas ini yang tafsir. Tafsir yang pertama adalah fil kibar, di atasnya yang lebih besar. Berarti duri maupun yang lebih besar daripada duri, jauh dan sebagainya. Tafsir yang kedua, fisyibor, di atasnya itu yang lebih kecil. Nah, maka mau dari itu bisa dikatakan yang lebih besar, bisa juga dikatakan yang lebih kecil. Kalau saya lebih cocok terjemah yang kedua, yang lebih kecil. Artinya apa? Tidak harus duri. Lebih kecil dari duri pun tetap musibah dikuburkan oleh Allah. Misalnya, panjenengan pegang pring. Nah, itu kan kita masuk ke jari kita. Itu lebih kecil daripada duri. Dosanya gugur, derajatnya naik. Ini khusus untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Kata-kata rupa dengan dua tafsir seperti ini kita temukan di dalam Al-Quran. Fama qawqaha inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama qawqaha. Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan nyamuk maupun yang di atas nyamuk yang lebih besar daripada nyamuk seperti lalat atau yang lebih kecil daripada nyamuk seperti bakteri dan sebagainya. Oh, sudah 40 biasanya kan kita bicara agak sedikit lah ya. Baru kita boleh mari dicatat untuk orang yang sakit, maka apa yang biasa yang dia lakukan. Kalau ini maksudnya ada, kalau kita sudah kontinu melakukan suatu amalan ibadah, kemudian ketika sakit kita tidak bisa melakukannya, maka pahala amal tadi masih mengalir. Misalnya, panjenengan besok sholat 5 waktu ke masjid, kemudian panjenengan sakit sholatnya di rumah, pahalanya tetap 27. Kok bisa? Karena biasa masjid. Tapi ini untuk yang biasa saja. Yang tidak biasa masjid, bolong-bolong, sok ke masjid seorang, nah itu ketika sakit tidak ada yang tersebut. Karena itu, mari kita beramal dan kontinu. Siapa yang beramal kontinu, dia akan beruntung dengan sebab pahalanya tetap diberikan oleh Allah ketika itu. Siapa yang beramal dengan kontinu,
dia merugikan diri sendiri karena dia tidak mendapatkan yang semestinya dari pasangan. Karena itu sholat jamaah masjid rutinkan, baca Quran rutinkan setiap hari. Kalau bisa sedekah juga rutinkan setiap hari. Karena sedekah rutin setiap hari bisa di masjid itu di mana saya dengan ada muda telah sholat subuh pasti dia berhenti di putar empat masuk ke agama saya nggak tahu tapi nanti nih kayak mas saya itu pasti mengerti ternyata apa dia itu berarti bisa pasti ya 253 jadi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Idza marida al-'abdu apabila ada sakit atau safar kutiba lahu dicatat untuknya mithla ma kana ya'mal semisal apa yang biasa dia lakukan ketika mati menjalankan mungkin suatu menjalankan sikat. Di sini saya artikan biasa dia amalkan. Kenapa? Karena dalam bahasa ketika ketahuan kanan disambung dengan fikir mudhari seperti ini menunjukkan arti ghalib atau ada kebiasaan. Sehingga terjemahnya maka dia amal apa yang biasa dilakukan. Oh, disebut mislu ini. Semestinya memang mislu. Tadi saya seudon sama diri saya sendiri. Ini itu, tapi mungkin dulu saat coba ikhlas pada kita. Nah, mulai sekarang saya ikhlas sudah sama kitab saya. Ternyata untuk terakhir dari kita. Tapi saya sebut sama diri saya sendiri. Kepada ilmu kurung, sempurna sih masalah ini. Nah, maksudnya memang itu dulu ya, karena apa? Ini nanti pakai ini mengingat dulu. Maksudnya itu makhluk. Pokoknya kalau ada kerjaan yang sama baik sampai di sini dulu. Soal kita tanyakan kepada beberapa dan juga kita berdiri yang kita angkat karena ini yang diamalkan seperti pohon yang tidak ada buahnya, kalau banyak. Kalau ada suap